Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto. Selamat siang teman-teman. Kembali di channel Taretan Fadli. Sekarang hari Senin teman-teman. Harinya hari yang cerah. Alhamdulillah walaupun agak sedikit mendung ya. Setidaknya tidak panas lah. Jadi teman-teman yang bekerja pasti nyaman dan enak, nggak kepanasan. Oke teman-teman, kalau di video saya sebelumnya saya mengupas terkait dengan sindiran salah satu elit politik di parlemen ya, Bang Andian Napitupulu, anggota DPR RI dari partai PDIP, yang menyindir bahwa Prabowo ini selalu kalah. Nah, itu menarik dan sudah saya bikinkan videonya, saya kupas di video sebelumnya. Silakan bagi teman-teman yang belum nonton ditonton ya. Dan ya jangan lupa komennya. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengupas juga video komentar dan jawaban respon seorang Prabowo Subianto ketika disindir banyak pihak bahwa beliau ini selalu kalah dalam kontestasi politik, yaitu Pilpres dari 2009, 2014 dan 2019. Ini dia cuplikannya teman-teman. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Sekarang kita sudah melihat peta dan kita mungkin akan maju sebentar lagi. Saya mengajak kita semua, sudahlah kita maju dengan baik, nggak usah terlalu tegang-tegangan. Ya. Kita sudah lihat sekarang mungkin pasangan yang sudah dicalonkan, kita lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara-saudara sekalian. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto curhat dirinya kerap diejek karena berkali-kali kalah dalam Pilpres. Hal ini disampaikan saat menghadiri reuni akbar dan halal bihalal bersama para purnawirawan TNI di Yogyakarta. Menanggapi ejekan itu, Prabowo menjawab dirinya adalah pejuang yang dididik untuk tidak pernah menyerah hingga napas terakhir. Pernyataan Prabowo disambut para purnawirawan yang hadir dengan tepuk tangan dan teriakan Prabowo Presiden. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengejek. Berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama ya cuplikan dari video waktu beliau hadir dalam acara halal bihalal dan reuni akbar dengan purnawirawan.
Di situ ada pesan yang menarik yang akan kita petik bersama, bahwa dalam kontestasi politik, yaitu pilpres, kita tidak hanya berbicara tentang menang dan kalah, bahwa kekalahan dan kemenangan itu hal yang biasa. Ketika kita berani untuk gagap gembita menyambut kemenangan, kita pun juga harus berani menyambut kekalahan. Bahwa itu adalah sejatinya seorang pejuang begitu. Kalah dan menang ya udah biasa. Seorang pejuang itu sekalipun diinjak dan hina, sekalipun tumbang, dia akan bangkit kembali. Kenapa? Karena kemudian jiwa yang muncul adalah yang tertanam dalam jiwanya, dalam pikirannya, bahwa dia harus menyumbangkan pikiran dan fisiknya, harta bendanya untuk bangsa dan negara. Itu adalah sejatinya seorang pejuang dan prajurit. Dan memang kebetulan beliau ini adalah purnawirawan. Beliau ini adalah mantan Danjen Kopassus, teman-teman. Tidak diragukan lagi kepatriotan beliau, tidak diragukan lagi sikap-sikap perjuangan beliau. Jadi kemudian ketika ada beberapa pihak yang menyindir, ya bahasanya beliau itu ngenyek, beliau ini kalahan, beliau tidak pernah tumbang, bahwa itu dianggap hal biasa. Karena yang terpenting dalam kontestasi itu sebenarnya, kalau kita bicara tentang hal yang lebih fundamental, ya, dalam kontestasi politik, dalam kontestasi pilpres, kita jangan pernah berpikir hanya bicara menang dan kalah, siapa yang berkuasa, siapa yang kalah. Tidak. Tapi bagaimana kita berpikir tentang masa depan bangsa, teman-teman. Karena dari pilpres itu masa depan bangsa akan ditentukan. Walaupun mungkin sebagian kecil orang akan mengatakan nggak ada manfaatnya juga. Nah, itu yang salah. Karena semua kebijakan apapun, sekecil apapun kebijakannya, ketika ada semisal yang terpilih, gitu kan, dia mengeluarkan kebijakan, kita akan kena dampaknya, sekecil apapun itu. Makanya saya menilai dari sikap beliau, karakter beliau, pembawaan beliau, seorang Prabowo Subianto adalah seorang prajurit, pejuang yang tak pernah gentar. Karena beliau ini hanya ingin berjuang, bukan hanya untuk meraih kemenangan. Dia hanya ingin berjuang untuk bangsa dan negara. Makanya kemudian seorang Gus Dur mengatakan bahwa orang yang paling ikhlas, tokoh yang paling ikhlas, tokoh politik yang paling ikhlas adalah Prabowo Subianto. Benar atau tidak ya, tapi setidaknya dari sikap politik beliau memang begitu nyatanya. Beliau adalah orang yang sosok yang rendah hati. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita ingat pertarungan di 2014 yang benar-benar babak belur ya, saya yakin relawan Prabowo Subianto pasti akan menangis. Dan bahkan di 2019 pun puncaknya tangisan dari relawan Prabowo Sandi. Bayangkan 2 kali berturut-turut kalah, dan presentasenya pun tidak begitu tipis. Tapi apa yang terjadi? Beliau mengambil sikap bergabung dengan pemerintah. Itu adalah sikap negarawan yang mencintai yang mencintai bangsa dan negaranya, untuk tidak pecah belah, untuk tetap fokus apa yang akan dia raih. Yaitu kalau bahasanya Donald Trump itu kan Amerika great again. Nah, kalau kita bisa punya bahasa Indonesia great again. Itu yang akan dicapai, itu yang akan diraih dan akan itu yang akan, mohon maaf teman-teman, intermezzo, ada seorang tadi. Jadi itu yang menjadi impian dari seorang Prabowo Subianto. Makanya saya kira beberapa orang yang menyindir beliau itu, saya yakin dia hanya melihat dari sisi yang lain, tidak komprehensif, teman-teman. Padahal kalau kita menilai ya, kita melihat siapapun yang keluar dan muncul sebagai kandidat dalam tiap pilpres itu, berarti dia adalah putra dan putri terbaik anak bangsa. Sudah pasti itu. Karena itu lewat seleksi, baik itu secara konteks entahlah ya. Tapi setidaknya seleksi alamnya bahwa dia adalah mereka adalah salah satu
putra dan putri terbaik anak bangsa yang siap bertarung, berkorban untuk bangsa dan negara, pikirannya, akalnya, harta bendanya dan semuanya. Jadi sudahlah, kita jangan hanya berpikir dan mengharapkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak, kita bersama-sama harus tetap berjuang. Hari ini kita rasakan, kita sudah melalui pandemi ini babak belur. Tahapannya apa? Kita bersama-sama untuk bangkit. Itu saja saya kira. Pesan yang disampaikan oleh beliau itu sangat mengena sekali bagi kita, bahwa kita harus tetap bangkit dan terus bangkit walaupun dihantam dari banyak sisi, dari banyak arah. Kita bukan pengecut, tapi kita adalah pejuang. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat berjuang untuk relawan Prabowo. Terus berjuang untuk kemenangan. Assalamualaikum.